Halo teman-teman, hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah nyata yang sampai sekarang masih sering bikin saya merinding setiap kali diingat. Judul ceritanya adalah, Ibuku dengar azan jam 2 malam. Tapi saat ke masjid, semua jamaahnya hilang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah aneh dan misterius lainnya yang saya ceritakan di channel ini. Cerita ini benar-benar terjadi. Bukan di kota besar, tapi di sebuah desa kecil yang masih kental suasana kampungnya. Tempat di mana setiap malam hanya ada suara jangkrik, desir angin, dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Jadi malam itu, sekitar jam 2 dini hari, ibu saya yang sedang tidur tiba-tiba kebangun karena mendengar suara azan. Suaranya jelas banget, seperti dari masjid kecil di ujung gang depan rumah nenek. Nada azannya tenang tapi tegas, sama persis seperti azan subuh yang biasa terdengar setiap pagi. Ibu, yang memang terbiasa sholat subuh berjamaah kalau di kampung, langsung bangun dan berpikir, "Oh, sudah subuh rupanya." Tanpa berpikir panjang, beliau mengambil mukena, menutup kepala dengan selendang, dan berjalan cepat keluar rumah. Udara malam waktu itu sangat dingin, sampai napas terasa keluar asap. Tapi ibu tetap melangkah dengan niat ingin sholat berjamaah di masjid. Sepanjang jalan, suasananya sepi banget. Lampu jalan cuma satu, itu pun redup kekuningan. Di kanan kiri jalan, rumah-rumah gelap semua. Hanya samar-samar terdengar suara ayam jago yang kadang berkokok pelan. Padahal belum waktunya. Tapi suara azan itu terus terdengar jelas. Bahkan makin keras saat ibu mendekati masjid. Di antara kabut tipis yang menyelimuti jalan, terlihat cahaya dari dalam masjid temaram tapi hangat. Ibu sempat merasa tenang, karena artinya sudah ada jamaah lain di sana. Dalam hatinya, beliau merasa senang bisa kembali sholat subuh di kampung sendiri. Tapi siapa sangka, langkah sederhana menuju masjid malam itu justru akan membuka pengalaman yang tidak pernah beliau lupakan seumur hidupnya. Ibu akhirnya sampai di depan masjid kecil di ujung gang. Dari luar, terlihat cahaya temaram keluar lewat jendela kayu yang sedikit terbuka. Suara azan sudah berhenti, tapi dari dalam terdengar bacaan sholat yang lembut, membuat hati ibu terasa tenang. Saat menengok ke dalam, ia melihat beberapa orang sedang sholat berjamaah. Mungkin 3 syaf penuh. Pakaian mereka serba putih, tertib dan rapi. Gerakannya pelan tapi serempak, seperti jamaah subuh pada umumnya. Ibu merasa bersyukur, karena ternyata masjid di kampungnya masih ramai, meskipun waktu masih sangat pagi. Tanpa ragu, ibu meletakkan mukenanya di depan pintu, dan berjalan menuju tempat wudhu di samping masjid. Udara malam semakin dingin. Air sumur terasa menggigit di kulit, tapi ibu tetap khusyuk, membasuh wajah dan tangannya dengan hati-hati, sambil membaca doa wudhu pelan-pelan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, yaitu ingin segera menyusul jamaah yang sedang sholat di dalam. Tapi begitu ia selesai berwudhu dan kembali ke depan masjid, suasananya berubah total. Tidak ada lagi suara bacaan sholat, tidak ada lagi orang-orang yang tadi terlihat di dalam. Masjid itu kini sunyi. Ibu berdiri diam di ambang pintu, mencoba memastikan matanya tidak salah lihat. Barisan syaf yang tadi penuh, kini kosong. Hanya karpet hijau tua terbentang tanpa satupun manusia. Lampu yang tadi terang, kini meredup, seolah baru setengah menyala. Angin malam masuk perlahan dari jendela, dan membuat tirai di sudut berkibar pelan. Suasana itu membuat bulu kuduk ibu meremang. Ia memanggil pelan, "Assalamualaikum." Tapi tidak ada jawaban. Hanya bergema suaranya sendiri yang terdengar, memantul di antara dinding masjid yang dingin. Ibu masih berdiri di depan pintu masjid, tubuhnya kaku, matanya tidak lepas menatap ke dalam. Hatinya berdebar keras, antara takut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Tadi jelas sekali, ia melihat 3 barisan orang sedang sholat, tapi kini semuanya lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa langkah keluar. Ibu mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin mereka sudah bubar dan keluar lewat pintu belakang. Tapi saat ia menoleh ke sisi kanan masjid, pintu belakang masih tertutup rapat. Tidak ada satupun tanda-tanda orang baru saja lewat. Heningnya malam membuat suasana semakin menekan.
hanya suara detak jam dinding masjid yang terdengar pelan. Dengan langkah ragu, ibu akhirnya masuk beberapa langkah ke dalam. Aroma masjid masih sama, wangi karpet yang lembab dan udara dingin yang menusuk kulit. Tapi ada sesuatu yang aneh, hawa di dalam terasa berat dan membuat dada sedikit sesak, seperti sedang diawasi oleh banyak mata yang tak terlihat. Ibu mendongak pelan ke arah jam dinding yang tergantung di atas mimbar. Jarumnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Seketika tubuhnya terasa lemas. Kalau jam 2, berarti tadi bukan azan subuh. Tapi kalau bukan azan subuh, lalu azan siapa yang ia dengar? Tangannya gemetar saat hendak mengambil mukena yang tadi diletakkan di lantai dekat pintu. Dalam hening itu, ia mendengar hembusan angin kecil dari dalam masjid. Padahal semua jendela tertutup, suara itu pelan, tapi terasa dekat sekali di telinganya. Seolah ada yang sedang lewat di belakang. Ibu menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan tiang masjid yang bergerak halus karena cahaya lampu yang redup. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia merasa seperti sedang tidak sendirian. Dengan langkah gemetar, ibu memeluk mukenanya dan berbalik keluar. Mencoba menahan rasa takut yang mulai memuncak di dadanya. Ibu melangkah pelan keluar dari masjid, tapi langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan dari belakang. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Ia menarik napas panjang, berusaha tenang, tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Dari luar, masjid terlihat sama seperti biasa, kecil, sederhana, dengan dinding bercat putih dan kubah yang mulai kusam dimakan waktu. Tapi malam itu, entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Angin malam berhembus pelan, membawa suara lirih seperti bisikan yang tidak jelas dari arah pepohonan. Ibu menoleh sebentar, menatap ke dalam masjid sekali lagi. Lampu di dalam masih menyala redup, tapi kini seolah bergetar seperti nyala lilin tertiup angin. Ia memutuskan untuk segera pergi. Langkahnya cepat, melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah. Setiap langkah terdengar jelas di antara keheningan malam. Tapi di tengah perjalanan, ibu sempat berhenti. Ia merasa ada suara langkah lain di belakangnya. Pelan, tapi mengikuti irama kakinya. Ketika ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ibu menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Jalan kampung itu kosong. Hanya ada kabut tipis yang menyelimuti tanah dan sinar lampu jalan yang redup. Rasa takut mulai menjalar dari ujung kaki ke kepala. Ibu menggenggam mukenanya erat-erat, lalu mempercepat langkah, hampir berlari. Begitu sampai di depan rumah, napas ibu sudah ngos-ngosan. Ia langsung membuka pintu, masuk ke dalam dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam rumah, bapak yang masih terjaga menatap heran. "Bu, kenapa lari-lari? Dikejar siapa?" tanya bapak pelan. Ibu cuma menggeleng, wajahnya pucat, matanya masih menatap ke arah pintu. "Aku kira udah subuh," katanya pelan. Tapi ternyata jam 2 malam. Bapak diam sejenak, lalu memandang keluar jendela. Malam di luar tampak tenang, tapi hawa di dalam rumah terasa berbeda. Seolah sesuatu ikut terbawa pulang bersama ibu malam itu. Pagi harinya, suasana kampung terasa tenang seperti biasa. Matahari mulai naik perlahan di balik pepohonan, ayam berkokok bersahutan, dan suara orang-orang kampung terdengar dari kejauhan. Ibu akhirnya berani menceritakan apa yang terjadi malam tadi kepada bapak dan tetangga sebelah rumah. Awalnya, mereka tidak begitu menanggapi serius. Bapak hanya tersenyum kecil, mengira mungkin ibu salah dengar, atau masih setengah mengantuk. Tapi ketika ibu bilang bahwa ia sempat melihat 3 barisan orang sedang sholat, lalu semuanya hilang begitu saja, wajah bapak langsung berubah. Tetangga yang ikut mendengar cerita itu pun hanya bisa diam, karena ternyata bukan hanya ibu yang pernah mengalami kejadian aneh seperti itu. Salah satu ibu-ibu di kampung itu, Bu Siti, mengangguk pelan dan berkata, "Saya juga pernah, Bu. Waktu itu dengar azan jam 2 malam, sama persis. Saya kira udah subuh. Tapi pas ke masjid, nggak ada siapa-siapa. Beberapa orang lainnya mulai ikut bercerita. Ternyata kejadian seperti itu sudah sering terjadi di kampung itu, terutama di sekitar masjid kecil yang sama. Mereka percaya bahwa kadangkala jin-jin beriman juga datang ke masjid untuk beribadah di waktu malam.
Orang-orang kampung menyebutnya jamaah gaib. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah berani masuk ke masjid itu lagi di jam 2 pagi. Apalagi setelah mendengar azan. Ibu mendengarkan semua cerita itu sambil memeluk dirinya sendiri. Bulu kuduknya berdiri tiap kali seseorang menyebut kata jamaah gaib. Dalam hati, ia masih tidak percaya bahwa dirinya benar-benar sempat melihat hal seperti itu. Tapi semakin banyak orang yang mengaku pernah mengalami hal serupa, semakin yakin juga hatinya bahwa malam itu ia memang tidak sedang berhalusinasi. Sejak saat itu, setiap kali mendengar azan tengah malam, ibu tidak lagi tergesa-gesa bangun. Ia akan memastikan jam di dinding terlebih dahulu, atau menunggu azan berikutnya yang benar-benar subuh. Kejadian malam itu menjadi pengingat bahwa tidak semua yang terdengar seperti panggilan ibadah. Malam berikutnya datang dengan sunyi yang berbeda. Ibu masih terjaga di dalam kamar, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Jarum jam menunjukkan pukul 2 kurang 2 menit. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa semua hanya kebetulan. Tapi tepat 2 menit kemudian, suara azan itu terdengar lagi jelas, merdu, dan menggema di seluruh kampung. Suara yang sama dari arah masjid kecil di ujung jalan. Ibu terdiam, tubuhnya kaku. Kali ini, ia tidak beranjak. Ia hanya memejamkan mata, menahan napas, dan berbisik lirih. Kalau memang itu azan dari jamaah gaib, semoga mereka tetap dalam kebaikan. Suara azan itu terus berlanjut beberapa saat, lalu perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang bahkan lebih mencekam. Keesokan harinya, ibu mencoba mencari tahu pada ustadz kampung, seorang lelaki tua bernama Ustadz Rahman, yang dikenal lembut dan bijak. Setelah mendengarkan cerita ibu dengan tenang, beliau tersenyum kecil lalu berkata, "Itu bukan hal baru, Bu. Di dunia ini, bukan hanya manusia yang beribadah, jin pun punya kewajiban yang sama. Kalaupun ibu mendengar azan itu, anggap saja itu panggilan mereka untuk sholat. Tapi jangan pernah mengikuti waktu yang bukan untuk manusia." Ucapan itu membuat ibu merasa sedikit tenang. Ia akhirnya memahami bahwa tidak semua hal mistis harus ditakuti. Ada juga hal-hal gaib yang hidup dalam kebaikan, sama seperti manusia. Sejak kejadian itu, ibu tidak pernah lagi pergi ke masjid sebelum azan subuh yang sebenarnya. Tapi, setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia selalu terbangun, bukan karena takut, tapi karena terbiasa mendengar gema azan yang hanya terdengar oleh beberapa orang terpilih. Kadang ia menatap ke arah masjid dari jendela kamarnya, melihat lampu kecil di dalamnya yang seolah menyala lebih terang dari biasanya. Entah itu karena pantulan cahaya bulan, atau mungkin karena memang ada jamaah lain yang sedang sujud di dalam sana. Allahu a'lam.